Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita pembahasan tentang rukun iman. Setelah kita sekitar 3 minggu tidak aktif ya, karena qadar Allah saya ada kesibukan, dan kita masih membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada yaumil akhir. Sebagaimana kita tahu, iman kepada yaumil akhir ini banyak sekali rinciannya yang perlu kita bahas satu persatu. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita alhamdulillah sudah membahas terkait tentang kematian, kemudian juga tentang dicabutnya nyawa, tentang alam barzakh, tentang nikmat kubur dan adab kubur dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke tema baru masih terkait dengan iman bil yaumil akhir ini, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara poin-poin pembahasan tentang iman bil yaumil akhir, di antara poin-poin yang perlu kita bahas ketika kita membahas tentang rukun iman yang kelima ini, yaitu kita beriman tentang adanya tanda-tanda hari kiamat yang merupakan muqaddimah, permulaan dari hari kiamat itu sendiri. Jadi ada tanda-tandanya. Yang tanda-tandanya ini kalau dalam istilah syariat dikenal dengan istilah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika kita berbicara tentang kiamat ya, sebagian ulama membagi kiamat itu menjadi 2. Ada kiamat sughra sama kiamat kubra. Kiamat kecil dan juga kiamat yang besar. Kiamat kecil diantaranya kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu semua yang ada di muka bumi ini binasa kecuali yang ada di kapal itu saja. Itu bisa dikatakan kiamat kecil. Kemudian juga di antara kiamat kecil kita itu kalau kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah mati, nyawa kita dicabut, maka kita sudah masuk ke kiamat kita sendiri. Karena kita sudah masuk ke kehidupan yang berbeda. Kita masuk ke kiamat kita sendiri. Adapun kiamat kubra, kiamat besar, yaitu kiamat yang kita kenal hancurnya kehidupan alam semesta ini. Taib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat ini? Ini sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada kita tanda-tandanya. Coba kalau seandainya kiamat ini benar-benar tiba-tiba langsung seketika terjadi, repot. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita tanda-tandanya. Nabi SAW menyampaikan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat ini cukup banyak ya. Banyak, insya Allah akan kita coba bahas satu persatu, yang kemungkinan tidak cukup dalam satu pertemuan kita bahasnya tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Kenapa Allah SWT memberikan tanda-tanda, mesti tahu tanda-tandanya? Ini adalah bentuk rahmat Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nggak ada. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Enggak ada walaupun malaikat yang paling top Jibril alaihissalam enggak tahu kapan kiamat terjadi. Manusia yang paling top Nabi Muhammad alaihissalam enggak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Hanya Allah satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat itu akan ditegakkan.
Dan Allah menyinggung masalah ini dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Rabbku yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktu kiamat itu hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadinya. Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya wahai Muhammad? Engkau enggak tahu kapan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Hanya Allah lah yang tahu kapan waktunya. Kemudian dalam surat Thaha Allah SWT kembali mengingatkan, innas sa'ata atiyatun akad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya, kata Allah, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Begitu pula Nabi SAW juga dalam beberapa hadis menyebutkan bahwasanya tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Seperti hadis yang masyhur, hadis Jibril, dikenal dengan istilah hadis Jibril, ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril berwujud manusia, yang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Di antaranya yang malaikat Jibril tanya ketika duduk di hadapan Nabi SAW, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Arti kita sama-sama nggak tahu. Aku nggak tahu kapan kiamat, engkau juga nggak tahu. Kemudian kata Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'an amaratiha. Taib, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya Nabi SAW sebutkan, antaridal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatul uratal 'alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang-orang yang dia itu tidak pakai alas kaki, miskin, menggembala kambing, mereka tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di antara tanda yang Nabi sebutkan. Jadi tanda-tanda hari kiamat ini datang dalam banyak hadis, tersebar dalam banyak hadis. Banyak. Dan kebanyakannya, perhatikan di sini, kebanyakan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak yang dhaif dan palsu. Banyak yang lemah dan palsu. Kalau dikumpulkan yang hadis-hadis sahihnya saja, karena banyak orang yang meneliti disertasi ilmiah ya atau tesis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda kiamat, itu terkumpul sekitar 50 sampai 60 tanda-tanda hari kiamat yang tersebar dalam banyak hadis. Itu cukup banyak. Nanti ada pembagiannya, insya Allah akan kita jelaskan. Taib, Nabi SAW hanya mengabarkan tentang tanda-tandanya saja. Dalam banyak hadis Nabi menyampaikan tanda-tanda kiamat begini, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi begini dan begitu, tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan terjadi begini dan begitu. Banyak, dan subhanallah sudah banyak yang ucapan Nabi SAW itu yang datang dalam hadis sahih kita saksikan satu persatu. Satu persatu kelihatan terjadi benar apa yang Nabi SAW sampaikan 14 abad yang lalu. Dan pada zaman itu belum terbayangkan kejadian itu. Zaman Nabi SAW kejadian yang beliau sebutkan akan terjadi begini dan begitu tidak terbayangkan sama sekali di zaman itu. Dan sekarang kita buktikan yang Nabi SAW omongkan itu. Satu persatu nampak di hadapan mata kita. Tanda-tanda hari kiamat yang beliau SAW sebutkan. Dan ini menjadikan kita semakin yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Semakin kita yakin kebenaran ucapan Nabi SAW, semakin kita yakin dengan kenabian beliau SAW, semakin kuat iman kita
di atas agama Islam ini. Luar biasa. Taib. Kemudian hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, tanda-tanda hari kiamat kalau kita tinjau dari jarak dan waktu tibanya hari kiamat, perhatikan di sini. Kalau kita mau kategorikan tanda-tanda hari kiamat ini, kita tinjau berdasarkan waktu atau jarak terjadinya, kita bisa kategorikan menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tapi ya, yang biasanya tanda-tanda kiamat kecil itu biasanya dia itu terjadi jauh ya. Biasanya itu tanda-tanda kiamat kecil itu terjadinya itu masih jauh waktunya sebelum terjadi hari kiamat, masih jauh. Tapi terkadang ada tanda-tanda kiamat kecil yang dia itu baru muncul nanti menjelang hari kiamat, tegaknya hari kiamat kubra. Jadi biasanya secara umum tanda-tanda kiamat kecil itu dia muncul itu jauh sekali sebelum terjadinya kiamat kubra, jauh. Ada yang tanda-tanda kiamat kecil itu sudah muncul bahkan 1000 tahun yang lalu ada sudah muncul tanda kiamat kecil yang menunjukkan jaraknya jauh sekali. Tapi nanti ada beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang munculnya menjelang tegaknya kiamat kubra. Karena di sini perlu digarisbawahi hadirin azanallahu wa iyyakum. Perlu difahami di sini bahwasanya ulama mengkategorikan tanda-tanda kiamat ini menjadi besar dan kecil ini bukan maksudnya, bukan maknanya kalau tanda kiamat kecil itu tanda-tanda kiamat kecil itu yang dia jauh sebelum tegaknya kiamat kubra, terus tanda-tanda kiamat besar itu yang sudah menjelang kiamat. Enggak seperti itu. Enggak mutlak seperti itu, bukan. Karena ada ulama yang mengkategorikan, memasukkan tanda-tanda kiamat kecil itu yang nanti terjadi sebelum tegaknya kiamat kubra, nanti di ujung-ujung sana. Tapi ulama memasukkan dia ke dalam kategori tanda kiamat kecil. Karena apa? Karena ulama ketika membagi tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil ini berdasarkan kejadian itu, keanehannya dan besarnya kejadian tersebut. Kalau kejadian itu dia masih kejadian hal yang kita anggap wajar terjadi, perhatikan. Kalau kejadian ini bukan kejadian yang aneh, bukan fenomena luar biasa, bukan fenomena yang di luar kebiasaan, maka dia masuk kategori tanda-tanda kiamat kecil. Nah, biasanya kalau tanda-tanda kiamat besar itu kejadian sudah aneh, yang nggak wajar, yang spektakuler, yang bukan kejadian yang biasa menurut logika manusia. Makanya ulama masukkan dia kategori tanda-tanda kiamat besar. Contohnya misalnya seperti matahari terbit dari barat. Kan ini di luar nalar manusia. Yang biasa kita lihat matahari terbit dari timur ke barat, nanti tiba-tiba dia muncul dari barat ke timur. Ini kan kejadian luar biasa, aneh. Makanya ulama memasukkan itu kategori tanda-tanda kiamat besar. Demikian juga Dajjal. Dajjal ini manusia super sakti, di luar kebiasaan manusia, aneh, spektakuler, bisa keliling dunia waktu cepat, dia bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, dia belah manusia kemudian hidupin lagi. Makanya ini masuk kategori hal yang aneh sekali. Makanya dia masuk kategori tanda-tanda kiamat besar. Taib, Imam Mahdi sekarang anak tanya. Sekarang anak tanya sama antum. Munculnya Imam Mahdi, itu termasuk kategori tanda-tanda kiamat besar atau kecil? Besar atau kecil? Ulama memasukkannya kategorinya termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Kenapa? Karena munculnya Imam Mahdi ini bukan fenomena yang besar, bukan fenomena luar biasa, fenomena yang aneh, enggak. Imam Mahdi manusia biasa, dia orang saleh, dia khalifah yang saleh, khalifah yang sangat adil, yang ketika dia naik menjadi pemimpin kaum muslimin, dia menerapkan keadilan yang luar biasa. Dan dia manusia biasa, keturunan dari Ahlul Bait Nabi SAW. Imam Mahdi, dia tidak punya kesaktian, enggak. Berbeda dengan turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa masuk dalam tanda-tanda kiamat besar. Karena apa? Karena kejadian luar biasa. Nabi Isa yang sudah ribuan tahun yang lalu tiba-tiba muncul turun dari langit, kemudian dia membunuh Dajjal.
Kita bisa masuk kategori tanda-tanda kiamat besar. Nanti insya Allah akan kita rincikan tanda-tanda kiamat tersebut. Taib, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, banyak ulama atau peneliti yang berusaha mengumpulkan riwayat-riwayat sahih tentang tanda-tanda hari kiamat. Karenanya ketika kita berbicara masalah ini hendaknya kita berhati-hati. Karena ini perkara-perkara gaib. Berbicara tentang masalah ini kita berbicara tentang perkara gaib, perkara keimanan yang tidak boleh kita sembarangan berbicara berdasarkan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu. Hati-hati, nggak boleh. Maka ini permasalahan ini permasalahan besar, permasalahan keimanan. Jangan kita terlalu serampangan, sembarangan menentukan ini dan itu, apalagi kalau sampai cocok logi. Oh, ini udah muncul, berarti kiamat kira-kira Ramadan tahun depan. Subhanallah. Banyak yang kejadian-kejadian seperti ini, dan ini fenomena yang mengerikan ya. Begitu beraninya dia memprediksi, oh ini tanda-tandanya begini, akan ini muncul ini. Subhanallah. Ada salah satu tokoh yang dia suka melakukan cocok logi begitu, sehingga apa? Dia punya jamaah, banyak jamaah. Jadi dia rencananya itu dia bangun seperti pemukiman muslim yang mereka ini sudah siap, entah tujuannya apa, siap menyambut kiamat wala apalah, sehingga dia ingin mengumpulkan mereka berkumpul di situ satu tempat. Sehingga apa, ketika dia melakukan cocok logi ini, oh ini tandanya begini, ini berarti kemungkinan akan ini terjadi di Ramadan tahun depan. Sampai banyak orang yang jual rumahnya. Dia jual rumahnya untuk dia beli tanah di kampung itu. Akhirnya ditunggu-tunggu nggak jadi. Ini kan bahaya seperti ini. Yang bisa menjadi sasaran adalah hadis-hadis Nabi SAW yang bisa yang dicerca sama orang. Yang jadi alasan orang ini, apaan nih hadis ini, buktinya nggak terbukti nih. Yang salah orang yang mencocok logikan itu yang salah. Hadis Nabi SAW yang sahih tidak akan meleset, pasti akan terjadi. Hadisnya sahih. Makanya kita hanya menyampaikan ini, yang akan kita sampaikan, rincikan ini semua berlandaskan dalil yang sahih insyaallah taala. Jadi tanda-tanda hari kiamat tuh banyak ya, cukup banyak, dan ulama yang mengkategorikannya menjadi kecil dan besar. Baik, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, sekarang kita masuk ke pembahasan tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Baik. Ini kita bahas yang tanda-tanda kecil dulu. Kita belum bahas tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda hari kiamat kecil ini kita bagi lagi menjadi 3. Saya ulangi. Kita sekarang mulai bahas tanda-tanda kecil hari kiamat. Akan kita sebutkan rinciannya. Nah, kita mau kategorikan lagi nih, tanda-tanda kecil ini kita bagi jadi 3 supaya mudah difahami. Yang pertama itu tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, udah lewat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi saat ini kita saksikan. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, yang akan terjadi. Bisa difahami? Pertama, tanda-tanda kiamat kecil, kategori pertama yang sudah terjadi, yang telah terjadi. Di antaranya, pertama, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, diangkat sebagai Nabi, itu merupakan tanda kiamat. Tanda kiamat kecil. Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain." Gini Nabi ngasih kode. "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain." Nabi ngasih kode jarinya seperti ini. Diutus, antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini, dekat sekali, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan kita ini umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Karena Nabi SAW salah satu tanda beliau diutus sebagai tanda kiamat kecil. Kemudian juga sebutkan dalam riwayat lain tanda kiamat kecil yaitu wafatnya beliau SAW, meninggalnya Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "U'du sittan baina yadayyi sa'ah." Sebutkan 6
di antara tanda-tanda kiamat yang pertama Nabi sebutkan mauti, yaitu kematianku. Taib. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, udah lewat, yaitu terbelahnya bulan. Bukankah di zaman Nabi SAW pernah membelah bulan? Dan Allah ceritakan dalam surat Al-Qamar, kata Allah SWT, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datang hari kiamat dan terbelahnya bulan. Kata Allah SWT. Kejadian terbelahnya bulan itu merupakan tanda kecil dari kiamat, dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar bulan itu dibelah oleh Nabi SAW di malam bulan purnama yang terang benderang. Dan kisahnya masyhur ketika orang musyrikin menantang Nabi SAW, wahai Muhammad, jika kau benar Nabi, coba belah bulan ini. Kemudian kata Nabi SAW, kalau benar bulan ini terbelah, apa kalian mau masuk Islam? Apa kalian mau beriman? Kata dia, oh iya tentu saja, coba. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah SWT, dan Nabi mengarahkan jarinya kemudian membelah bulan itu, dan benar-benar bulan ini terbelah, dan terbelahnya terpisah jauh, satu di ujung sana, satu di ujung sana. Dan orang-orang musyrikin menyaksikan itu. Ketika menyaksikan itu, apa kata mereka? Wah, sihirnya Muhammad makin mantap nih, katanya. Tetap mereka nggak mau beriman. Dan kejadian itu dilihat, disaksikan bukan hanya orang yang di Mekah saja, seluruh dunia menyaksikan itu. Ketika Nabi Muhammad SAW membelah bulan di zaman beliau, semua orang yang menyaksikan bulan di malam hari itu menyaksikan dengan mata telanjang bulan terbelah. Dikisahkan berapa ratus tahun setelah Nabi meninggal dunia, kemudian terjadi peperangan, ekspansi militer, pembukaan negeri-negeri, taklukan oleh kaum muslimin, hingga ada kelompok pasukan militer kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah daerah di negeri India sana, di India, masuk ke negeri India. Menaklukkan negeri tersebut sehingga mereka menaklukkan, masuk ke dalam kuil mereka, ditaklukkan oleh kaum muslimin, masuk ke dalam kuil sana. Mereka kaum muslimin melihat di kuil tersebut ada semacam prasasti entah seperti kita sekarang prasasti peresmian ketika kita bangun masjid atau yang lainnya. Di sana ada semacam prasasti di kuil tersebut di India. Ratusan tahun kemudian ditulis apa di sana? Kuil ini dibangun di malam terbelahnya bulan, gitu tulisannya. Begitu mereka tulis di situ. Ini menunjukkan apa? Kejadian itu benar-benar dilihat oleh orang di seluruh penjuru dunia ketika itu. Dan itu termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang telah terjadi, atau mungkin yang masuk kategori yang masih sedang terjadi zaman sekarang itu, yaitu penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Dan ini kita saksikan benar-benar ini fenomena yang benar-benar kita saksikan ini sekarang. Bagaimana orang-orang dulu yang dia ini orang Badui, penggembala kambing, nggak boro-boro punya sendal, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, miskin, kerjaannya gembala kambing, gembala unta. Sekarang luar biasa, di tempatnya dia jadi gedung-gedung mencakar langit, dan mereka berbangga-bangga dengan itu. Antum tahu di Dubai itu sekitar 40 tahun yang lalu nggak ada apa-apa di situ. Sampai dikisahkan ya, orang Yaman sana, orang-orang Yaman kalau pengen buang orang gila dibuang ke situ, ke Dubai, tempat buang orang gila. Sekarang luar biasa itu negeri. Gedung tertinggi di dunia ada di situ. Dulu tempat buang orang gila dulu katanya di situ sebetulnya. Mereka miskin, nggak ada apa-apa, kerjanya gembala kambing, gembala unta. Sekitar 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Kemudian di Jeddah, setahu saya di Jeddah ya, berapa tahun kemudian mau membangun lagi gedung yang lebih tinggi dari itu, tapi sekarang mangkrak dia proyeknya, sampai sekarang nggak jalan-jalan sampai berapa tahun ini. Yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi SAW. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bayangin,
Dan kita saksikan itu yang Nabi SAW ucapkan 14 abad yang lalu. Subhanallah. Dan ini fenomena benar-benar terjadi ya, luar biasa. Setelah ketemu minyak di situ, luar biasa ya. Sampai saya pernah nonton ya kayak semacam film dokumenter gitu. Orang Badui, benar-benar orang yang dia kerjanya begitu sudah ngangon sapi, kambing, sama unta. Kerjanya begitu peras itu, cuma makan kurma, metik kurma, panen kurma dibawa, pergi pakai unta, bawa ke Oman, bawa ke negeri-negeri tangganya jualan. Tiba-tiba nemu minyak di situ. Datanglah orang-orang Amerika ini. Dia bilang apa? Kamu dia orang Badui nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca. Dia bilang apa? Kata orang Amerika tuh, mau nggak? Kamu saya kasih uang sekian juta dolar, tapi saya mau naruh mesin di sini. Di kampungmu ini saya mau naruh mesin katanya. Oh iya boleh. Datanglah dia bawa proyek, pasang mesin sana, sedot minyak, kaya raya mereka. Subhanallah. Taib. Kemudian di antara tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi yaitu terjadinya peristiwa Ma'rakatus Siffin, perang Siffin. Perang Siffin itu perang yang terjadi, lebih tepatnya fitnah ya, yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Kisahnya sudah masyhur, fitnah yang sangat menyedihkan terjadi dalam sejarah kaum muslimin ketika terjadi perang saudara antara Ali dan Muawiyah, dan kejadian tersebut bukan kejadian sepele ya. Yang meninggal di perang itu sekitar 70.000 orang kaum muslimin berperang satu sama lain hanya karena mempertahankan ijtihad masing-masing. Jadi ini fitnah terjadi, fitnah ya, sejarah kelam yang menyedihkan. Dan ini Nabi SAW sebutkan tanda terjadinya kiamat. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaqtatila fi'atan fayakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada dua kelompok besar saling berperang. Maka antara keduanya akan terjadi kematian yang sangat besar. Keseruan di antara keduanya adalah sama. Dan yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini adalah Ma'rakatus Siffin. Ya, Nabi sudah meninggal ketika terjadi itu, jelas sudah meninggal. Ini di zaman setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh secara zalim di akhir khilafah beliau ya, dibunuh oleh orang-orang para pemberontak. Dan terbunuhnya Utsman ini pun sudah Nabi SAW sampaikan kepada beliau dan disampaikan di hadapan para sahabatnya. Ketika melihat Utsman datang, Nabi SAW menyampaikan laki-laki ini akan terbunuh syahid secara zalim, akan terbunuh secara zalim. Kemudian juga di akhir hayat Nabi SAW panggil Utsman bin Affan. Nabi bisikan kepada Utsman, wahai Utsman, sungguhnya engkau suatu saat akan memegang tampu khilafah. Dan akan banyak orang yang memusuhimu yang minta engkau melepaskan khilafah tersebut. Maka jangan engkau lepas. Tapi bahasa Nabi bukan khilafah ya, bahasa Nabi dengan bahasa kiasan. Akan ada orang yang akan menuntutmu melepaskan itu, maka jangan engkau lepaskan. Nabi sampaikan. Bahkan Nabi sampaikan bahwasanya Utsman ini akan terbunuh syahid. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian Gunung Uhud bergetar, kata Nabi SAW, "Uthbut ya Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena sungguhnya di atasmu ini sedang berdiri seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya Umar dan Utsman. Dan Nabi sudah sampaikan berkali-kali ngasih kode bahwasanya Utsman bin Affan akan meninggal mati syahid. Dan Nabi sudah menyampaikan akan terjadi perang saudara yang besar ini. Kita dengan Ma'rakatus Siffin. Jadi ketika Utsman terbunuh, keamanan negara sedang kacau, dan memang benar ketika tidak ada pemimpin akan semakin kacau keadaan. Dan pada posisi ini yang lebih mendekati kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat ijtihad beliau yang lebih mendekati kebenaran. Emang benar seharusnya yang Ali tuntut baiat pemimpin dulu. Kaum muslimin semua sepakat membaiat
Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan terbunuh. Tapi Muawiyah ini masih ada hubungan kekerabatan. Sama Utsman bin Affan. Muawiyah ini ketika itu sedang menjadi gubernur di negeri Syam. Negeri Syam itu besar sekali ketika itu, besar negeri Syam ini. Muawiyah menjadi gubernur di situ, dan orang Syam, penduduk Syam ini sangat loyal sama Muawiyah. Mereka sangat cinta kepada Muawiyah dan keluarganya. Mereka sangat loyal sama Muawiyah, penduduk Syam, negeri Syam yang segitu luasnya. Sementara di Madinah, di Madinah Hijaz, semua sekitar itu membaiat Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Resmi Ali menjadi khalifah. Tinggal negeri Syam yang belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menuntut, "La, kami akan berbaiat. Kami akan membaiatmu hai Ali, tapi enggak sekarang. Usut dulu pembunuh Utsman, tangkap para pembunuh Utsman bin Affan, baru kami membaiatmu." Kata Ali, "Enggak bisa. Kalau tidak baiat akan terjadi chaos, bahaya, perang saudara. Baiat saya dulu, baru kita bisa kejar para pembunuh Utsman bin Affan satu persatu. Kalau enggak repot, keadaan negara lagi enggak stabil." Muawiyah tetap memegang ijtihadnya, enggak. Dikirimi Muawiyah bajunya Utsman bin Affan yang sudah dengan berapa puluh tusukan pedang dengan berlumuran darah, dikirimi Muawiyah. Dia lihat pakaian kerabatnya, sedih dia, nggak terima dia. Utsman bin Affan terbunuh secara zalim seperti itu. Maka dia bilang, nggak usah pikirin kepemimpinan dulu, tuntut dulu pembunuhan ini. Akhirnya semua masing-masing memegang ijtihad masing-masing, sehingga terpecahlah pertempuran besar. Yang meninggal pada waktu itu sekitar 70 ribu orang. Dan dari kejadian inilah baru muncul firqah Khawarij. Insyaallah nanti akan kita singgung setelah ini. Taib. Kemudian itu dia termasuk tanda kecil kiamat ya. Kemudian berikutnya termasuk tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, yaitu munculnya firqah Khawarij. Dan firqah Khawarij ini muncul asal awal mulanya itu mulai mereka menonjol gitu, menampakkan diri sebagai satu kelompok besar itu setelah kejadian Ma'rakatus Siffin ini. Setelah kejadian perang Siffin ini barulah terbentuk firqah Khawarij. Tapi kalau benih-benihnya sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Tapi baru mereka menonjolkan diri, menampakkan diri sebagai satu kelompok besar itu setelah perang Siffin ini. Dan mereka rata-rata anak-anak muda yang semangat luar biasa ibadahnya, tapi mereka jahil dalam ilmu agama. Dan sampai sekarang orang yang masih terjangkit penyakit Khawarij ini seperti ini keadaannya. Muda, semangat menggebu-gebu, semangat ibadah, tapi mereka jahil dalam ilmu agama. Sepanjang sejarah begitu ciri-ciri mereka. Dan mereka seperti ini. Kita jadi perang, ya, sekian mereka semangatnya, akhirnya perang terus berkecamuk besar, puluhan ribu orang mati, sehingga salah seorang di antara mereka mengangkat Al-Quran. Wahai kaum muslimin, apa yang sedang kalian lakukan? Ini Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran. Kenapa kalian saling bunuh? Akhirnya semua sadar, semua stop, mundur ke kelompok masing-masing. Sudah kita stop perang, sudah. Kita berhenti perang. Bahkan perangnya itu bukan seperti kaum muslimin memerangi orang kafir, enggak. Bayangkan, ada yang bapaknya di firqah ini, anak ini, kelompok ini. Ada yang bapaknya sama Muawiyah, bapaknya sama Ali. Ada yang ketika perang malam istirahat ini saling kirim-kiriman makanan. Perang macam apa ini? Mereka ini karena saking fitnah tengah kaum muslimin memperjuangkan ijtihad masing-masing, tapi seperti itu. Coba kesian dia tuh, mungkin dia kayak belum makan, coba anterin makanan. Kelompok Ali nganterin makanan. Kalau malam-malam mereka istirahat nih, nganterin makanan kelompoknya itu. Besok pagi perang lagi. Bayangin. Begitu keadaannya. Puluhan ribu mati. Kejadian itu. Sampai akhirnya sudah ada apa perang ini? Kita berhukum dengan Al-Quran. Baik, berhukum dengan Al-Quran. Sudah pecah ini kelompok. Sudah kita utusan. Kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Kirim perwakilan. Dari perwakilannya Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Dari perwakilannya Muawiyah mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas. Amr bin As yang dikirim.
Anak-anak muda yang jahil ini, lihat fenomena itu. Anak-anak muda semangat bergebu-gebu, demen perang. Anak-anak muda darahnya masih membara, demennya ribut, demennya perang, senang yang begitu-gitu, yang seru-seru senang. Sampai sekarang. Lihat ini apa-apaan ini? Kenapa mereka mengutus dua orang ini untuk berhukum? Berarti mereka berdua ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka berdua kafir, halal darahnya. Ali kafir, Muawiyah kafir. Boleh diperangi, maka pecahlah, maka muncullah firqah Khawarij ini. Dan jumlah mereka besar. Dan Ali bin Abi Thalib, subhanallah, Ali bin Abi Thalib di zaman beliau ini luar biasa. Zaman beliau menjadi khalifah sekitar 4 tahun itu penuh dengan ujian, cobaan bertubi-tubi, gak berhenti. Capek dia. Perang saudara, perang sama Muawiyah, perang sama Aisyah, belum diuji lagi sama orang-orang Khawarij ini. Terus yang merongrong, mengganggu khilafah Ali bin Abi Thalib. Kesian Ali bin Abi Thalib, capek dia. Sampai sudah mereka besar jumlahnya, sekitar 8.000 orang Khawarij ini. Mereka bermarkas di daerah Haruri. 8.000 orang, mereka bikin kacauan situ zaman Ali bin Abi Thalib. Ali kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, Ali kafir, halal darahnya. Mereka bikin kekacauan. Ada yang lewat, ada kaum muslimin lewat, stop sama dia, tanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Oh begini. Tentang Umar bagaimana? Begini. Bagaimana pendapatmu tentang Utsman? Begini. Bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Oh Ali bin Abi Thalib pemimpin yang adil, dia orang yang saleh begini. Oh enggak. Berarti kita enggak sepakat, bunuh. Lewat lagi orang tanya, kamu di kelompok mana? Apa pendapatmu tentang ini? Enggak cocok, bunuh. Terus mereka begitu. Ali bin Abi Thalib sabar Ali. Ditanya sama sahabatnya Ali bin Abi Thalib, apakah mereka kafir? Akufarun hum? Kata Ali bin Abi Thalib, la. Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kami, hanya saja mereka zalim, mereka menyimpang. Sabar Ali, terus Ali sabar. Mereka bikin kekacauan, mereka bikin ulah, bikin onar kelompok Khawarij ini, Ali biarin. Sampai datang anaknya sahabat yang mulia, Khabbab bin Arad, Abdullah bin Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad sahabat yang mulia, sahabat yang masyhur. Anaknya dia, anak sahabat, datang lewat sama keluarganya, sama rombongan istri dan anak-anaknya. Istrinya lagi hamil besar. Stop. Siapa kamu? Saya Abdullah bin Khabbab bin Arad. Oh, anaknya sahabat ini, katanya. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, Umar? Oh, kita sepakat. Bagaimana pendapat tentang Ali? Oh, Ali begini. Oh, kita nggak sepakat di sini. Dibunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad ini. Kemudian keluarganya semua dibantai, istrinya dia dibunuh, dibelah perutnya. Yang sedang hamil sama orang Khawarij. Gara-gara kejadian ini Ali sudah nggak sabar. Ali bin Abi Thalib sudah nggak bisa menahan kesabarannya lagi, maka dia nggak langsung serang sama Ali, nggak. Dia kirimlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba kasih tahu, coba kalian coba dinasihati. Pertama Ali ragu ngirim Ibnu Abbas. Oh enggak, Ibnu Abbas menawarkan diri. Wahai Ali, biar saya yang pergi menghadapi negosiasi sama mereka. Kata Ali, jangan wahai, masih kerabat ya, masih sepupuan, jangan wahai saudaraku. Aku takut engkau dibunuh sama mereka. Enggak. Mereka nggak akan bunuh saya, kata Ibnu Abbas. Mereka cuma benci sama kamu, nggak benci sama saya. Pergilah Ibnu Abbas sana, dakwahin mereka. Apa yang syubhatnya apa, ditanya sama Ibnu Abbas. Syubhatnya begini, semua dibantah. Ibnu Abbas orang cerdas, ulamanya sahabat. Dibantah sama Ibnu Abbas, begini, sampai ketika didebat sampai Ibnu Abbas, ternyata mereka ini orang jahil tentang ilmu agama, jahil tentang Al-Quran. Mereka baca Al-Quran luar biasa tapi gak paham isinya. Ketika dibantah semua syubhatnya sampai Ibnu Abbas, akhirnya mereka sadar. Separuh dari mereka sadar. Dari 8.000 orang, 4.000 orang mundur keluar dari firqah tersebut. Sisa 4.000 ini, lalu Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan besar, datang ke sana di hadapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung maju paling depan, menancapkan tombaknya di hadapan mereka. Siapa yang mau selamat, keluar dari kelompok ini. Siapa yang masih mau hidup, pergi ke belakang pasukan ini. Siapa yang masih mau selamat, pulang ke rumahnya. Masih dikasih pilihan sama Ali bin Abi Thalib, nggak langsung diserang. Bagaimana baiknya Ali bin Abi Thalib kepada mereka. Mereka 4.000 orang ini tidak gentar. Mereka berpendapat mereka sedang jihad melawan kezaliman. Bayangin, mereka ingin jihad di hadapan Ali bin Abi Thalib.
Maka diseranglah Ali bin Abi Thalib, semuanya dihabisin sama Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian kecil yang kabur, sehingga sebagian kecil yang kabur inilah yang nanti membunuh Ali bin Abi Thalib. Sudah azan? Sudah azan? Jadi itu dia tanda kiamat kecil yang berikut ya, yang terakhir, yaitu munculnya Khawarij. Masih ada lagi beberapa, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan pekan depan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.